Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian muslimin maupun muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini ya, insyaallah kita akan sambung lagi kelas Qawaid An-Nabawiyah, yaitu kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Nabi dalam mengharungi cabaran hidup ya. Hari ini kita masuk pada siri yang ke-8. Kita tak menafikan ya, puan-puan dan tuan-tuan, bahwa kita diciptakan oleh Allah memiliki hati dan juga perasaan ya. Kita juga tak menafikan bahwa dari sekian banyak manusia-manusia yang kita perhatikan, yang kita pergauli, yang kita berinteraksi dengan mereka, ada yang rizkinya dilapangkan oleh Allah ya dalam segi urusan duniawinya, ada yang disurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila yang disurutkan rizkinya oleh Allah itu adalah kita, bagaimanakah cara kita mendepani keadaan diri kita yang dari segi keuangan, dari segi ekonomi begitu nampak kelihatan rendah dan nampak kelihatan tidak menselesaikan secara jasad, maka adakah Nabi SAW menggariskan kaedah dalam merawat suasana hati kita sebagai umatnya yang sedang mendapatkan satu keadaan ataupun takdir yang sebetulnya kita tak menginginkan untuk dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang kurang dari segi harta benda, tetapi bagaimanapun juga kita kena mendepani benda itu. Adakah Rasulullah menggariskan kaedah untuk mendepani kekurangan yang menimpa hidup kita dalam segi keuangan? Dan kita juga kena belajar apa sebetulnya yang digariskan oleh Rasulullah, sekaligus apa sebetulnya yang didoakan Rasulullah untuk kita, supaya kita sekarang lebih bersedia untuk menghadapi keadaan yang mungkin dari segi ekonomi kita berada di paras yang bawah berbandingkan selain kita, begitu ya. Terus terang puan-puan dan tuan-tuan, jika saya buat live ya di ruang terbuka begini ya, banyak ya keindahan-keindahan yang membuat kita tidak sibuk nak perhatikan manusia. Di hadapan saya ini ada kupu-kupu yang Masya Allah cantiknya, warna pink campur hitam campur putih. Saya boleh tersenyum walaupun ya ada dalam diri saya, dari segi dunia ada kekurangan, dari segi kesehatan ada kekurangan, dari segi fisikal pun ada kekurangan, tapi melihat sesuatu yang indah di luar sana membuat kita rasa boleh bahagia ya. Ada bunga-bunga yang sentiasa bermekaran ya, sepanjang Allah hidupkan ya, berganti ya, datang silih berganti, indah merekah ya, warna-warninya begitu memikat dengan sentuhan panas matahari ya, semedir angin. Mereka tetap boleh eksis untuk hidup ya, walaupun ditimpa oleh berbagai macam jenis cubaan di sekitarnya. Jadi saya nanti akan mencoba untuk mengaitkan cara menghadapi kemurungan ataupun kedengkian ataupun kesedihan yang menimpa hati umat Islam, khususnya hati di antara kita semua ini, apabila mendapati kawan kita, rakan kita atau yang lainnya lebih diluaskan oleh Allah rizkinya berbandingkan kita. Baik,
Saya akan menukil satu hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tengok permasalahan umat hari ini, khususnya kaum wanita yang selalunya ingin tampil elegan, ya, tampil anggun, cantik, menawan, selalunya diukur dengan keindahan fisikal, ya, mungkin baju yang cantik, mungkin badan yang kutilang, kuris tinggi langsing, ya, putih kulitnya, mungkin diukur dengan kereta yang mewah, mungkin diukur dengan segala hal yang menghias di luar. Jadi bagaimana sekarang kita ini keluar daripada kungkungan perasaan akibat kita melihat segala bentuk kebahagiaan itu hanya diukur daripada aspek material. Okey, perhatikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Maksudnya adalah daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, lihatlah, perhatikanlah, tengoklah, ya, kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, dan jangan engkau tengok kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu, kerana dengan melihat hal seperti itu adalah lebih layak untuk menjadikan kamu tidak meremehkan, ya, mengecilkan nilai nikmat yang telah Allah kurniakan kepadamu. Masya Allah, ya. Dalam riwayat yang lain juga diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Ya, apabila salah seorang di antara kalian telah melihat kepada seseorang yang dilebihkan oleh Allah dari segi harta bendanya, penciptaan paras mukanya, maka hendaklah bersegera untuk melihat, ya, kepada orang yang lebih rendah darinya daripada orang melihat itu sendiri. Okey. Baik, bagi saya hadis ini adalah hadis yang sangat solutif dalam menghadapi gejolak hati yang menimpa kaum wanita. Sebab wanita ini sangat rawan dengan wujudnya penyakit hati. Karena tipe wanita ini adalah suka dipuji dan juga suka mencari perhatian. Karena itu mereka suka berganti-ganti untuk menampilkan sisi kelebihan yang Allah kurniakan kepada mereka. Namun bagaimana seandainya ketika wanita yang memiliki sifat seperti ini Allah surutkan rizkinya? Adakah dia akan menelantarkan suaminya, menelantarkan anak-anaknya, lalu dia iya sangat untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memperbanyak harta bendanya melalui join program untuk meletup-letupkan bisnisnya? Adakah ini sebagai solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang tidak memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab Allah, ya, yang merupakan sumber rujukan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah hidupnya hanya memenuhi jalan kebuntuan. Karena itu kita jangan sekali-kali berpaksi pada kaedah yang direka cipta oleh manusia dengan, ya, bingkai-bingkai ilusi yang menawarkan tentang kebahagiaan, ya. Kita sekarang ini banyak terjebak oleh ilusi kebahagiaan diri. Kononnya kita boleh bahagia kalau rumah kita besar, kononnya kita boleh bahagia kalau kereta kita mewah, kononnya kita boleh bahagia kalau anak kita masuk universiti yang ternama, kononnya kita boleh bahagia kalau segala bentuk makanan, buah-buahan adalah yang ternama dan yang paling high quality dalam rumah kita. Namun adakah, ya, tawaran-tawaran yang seperti itu telah mengisi hati kita? Kalau seandainya telah mengisi hati kita, mari kita cuci hati kita dengan mengikut panduan daripada apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi pada hadis tersebut, ya, yang saya bacakan tadi itu, kita tak menafikan
Allah Al-Mubdi. Ya, Allah Al-Mubdi, Allah akan menciptakan ragam manusia. Ya, dari mulai fizikal yang berbeza-beza, paras akal yang berbeza-beza, tahap kemampuan yang berbeza-beza, kedudukan yang berbeza-beza, warna kulit yang berbeza, hidung mancung pesek yang berbeza, mata sepet, bulat, bonggol, bawang berbeza-beza. Semuanya itu adalah bukan kerana kita nak tunjuk-tunjuk kelebihan kita, tapi kita hendak menunjukkan kelebihan Allah bahwa mampu untuk menciptakan pelbagai jenis ragam makhluknya. So, jika satu makhluk ditutup, akan ada makhluk lain yang akan menyokong jalannya makhluk yang ditutup itu, dalam hal membuktikan akan keesaan dan kekuasaan Allah secara jujur dalam hal kekuasaannya. Baik. Pertama, hadis tersebut perlu untuk kita syarah, ya, yaitu kita kena memahami dulu apa sebetulnya syarah hadis tersebut, ya. Jadi di sini Ustaz akan merujuk kepada syarhul hadis, yaitu Ad-Durar As-Saniyah, ya, bahwa al-qana'atu min ajalli akhlaqil mu'minin, bahwa sifat ridha, menerima apa yang Allah bagi selepas kita telah mengusahakannya, tidak mengakal-akalinya di luar batas kemampuan kita, itu merupakan akhlak yang paling mulia yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin. Pertanyaannya, adakah kita seorang mukmin? Kalau iya, al-qana'ah mesti kita rilis dan kita terbitkan dalam diri kita. Wahia alamatun ala ridha biqadarillah, dan qana'ah itu adalah tanda atas keredaan seorang hamba yang beriman atas takdir Allah. Kita jangan lupa, dalam silabus iman itu ada yang keenam, yaitu percaya pada takdir Allah, baik atau buruknya menurut kita. Kita selalunya mengakal-akali takdir, bagaimana agar takdir tak berlaku sampai kita stres, padahal apa yang sudah kita lakukan dan mendapatkan hasil yang telah diberikan oleh Allah, kita kena lapang, kita kena reda, jangan memikir yang lebih lagi. Kerana apabila kita memikir tentang dunia berlebihan, maka dunia itu akan meninggalkan kita, dan itu bukan rizqu rabbika khairu wa abqa, itu bukan jenis rezeki yang baik di sisi Allah sebetulnya. Kalau dunia, Allah tak mengatakan dia lebih baik daripada akhirat. So, Rasulullah mengatakan bahwa dunia tak ubahnya seperti nilai sayap nyamuk. Coba ditimbang, adakah nilainya? Dan rizki yang sebenar adalah rizki kefahaman atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran ataupun yang terdedah di alam semesta. Kemudian, kama annaha tuhawwinu su'ubatal hayat, ya. Demikian juga sifat qanaah itu boleh memudahkan, ya, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Anda rasa sulit dalam hidup karena Anda mungkin belum qanaah. Mengapa Anda belum qanaah? Ya, karena mungkin belum sampai lagi pemahaman tentang hadis Rasulullah yang mulia ini. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis yang kita bincang ini, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah, ya, kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Maksudnya lihat di sini adalah berhentilah, duduklah sejenak, pandanglah, ya, orang-orang yang kedudukan mereka dalam hal duniawiyah itu lebih rendah daripada Anda. Anda jangan seorang orang menganggap diri Anda itu adalah orang yang paling rendah. Anda menganggap diri Anda rendah, lalu Anda sedih dan marah, lalu Anda dengki dan benci, itu karena Anda tidak membandingkan diri Anda dengan yang lain. So, hidup itu persaingan, hidup itu perjuangan, hidup itu perbandingan. Tetapi apa yang perlu kita bandingkan bukan dunia yang akan kita bandingkan untuk kita bersaing naik ke atas, tetapi dalam bab akhirat kita kena bersaing untuk menuju yang lebih baik. Tetapi terkait urusan dunia, Rasulullah takkan tengok kepada orang yang rendah agar kamu tidak bersaing. So, tanda akhir zaman adalah ketika manusia sudah melihat dalam urusan dunia kepada yang lebih tinggi sehingga bersaing. Yang dulunya menggunakan kaki ayam, kemudian sudah memakai kasut yang mewah, lalu membina rumah yang begitu tinggi, kereta mewah. So, ini tanda-tanda alamatus sa'ah, ya. Makna asfala minkum adalah man huwa aqallu minkum fi umuri dunya wa taqsimiha. Ya, jadi kamu kena tengok kepada orang yang lebih sedikit, lebih minimum, ya,
harta benda mereka di dunia dalam urusan keuangan, ya, dalam urusan fizikal dan lain sebagainya. Coba perhatikan itu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu asyik merenung, duduk, diam, terpegun, tengok orang yang kaya-kaya, tapi duduk dan merenunglah tentang orang-orang yang di bawah kamu, dan jangan duduk merenung kepada orang-orang yang di atas kamu. Fa inna hadzal nazar ajdaru ay ahaqqu alla tajdaru. Pemandangan seperti itu, jika Anda melakukannya, itu lebih layak untuk membuat Anda tidak meremehkan. Meremehkan apa? Nikmat yang telah Allah kurniakan. Mengapa berlaku kufur nikmat? Karena kita pandang orang yang di atas kita. Ya, kita dimotivasi umat Islam mesti kaya raya, sehingga kita sentiasa dalam keadaan hati yang tidak stable, hati yang goncang, hati yang gelisah, dengan adanya slogan-slogan yang Rasulullah tidak pernah mengatakan hal seperti itu langsung kepada kita, ya. Jadi melihat orang yang lebih rendah, ya, kelebihannya di bawah kita, itu boleh membantu kita untuk syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Sebab kalau kita tengok orang yang di atas kita dalam hal keuangan, dalam hal harta benda, kita akan lupa dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. So kita hanya menafikan dan kita melihat aku belum dapat, terus sampai kita dapat. Sampai bila? Rasulullah mengatakan sampai orang itu masuk kubur pun dia tidak akan pernah puas dengan dapatan dia. Karena apa? Dunia itu adalah bayang-bayang yang bukan kita kejar, tetapi dia yang akan mengikuti dari arah belakang kita. Maka kejarlah akhirat, dunia akan mengejar kita. Itulah kata-kata bijaksana yang dikemukakan oleh para ahli ma'rifat. Baik. Allah tajdaru itu adalah Allah tahtakiru, supaya kamu tidak meremehkan, menilai kecil, ya, bibir kita, menilai kecil hidung kita, menilai kecil mata kita, menilai kecil kulit kita, menilai kecil makanan kita, menilai kecil pernafasan kita. Kalau kita asyik masyuk dengan orang-orang yang di atas kita, kan, ya, teringin sangat boleh makan makanan yang mewah, padahal letak kenikmatan makanan itu bukan pada menu yang tinggi harganya, mahal harganya, tapi terletak pada sejauh mana kita punya kelaparan. Bila kita lapar, apa saja pun menjadi nikmat untuk dimakan selagi halalan thayyibah. Baik. Ya, wadhalika anna nadhar al-insani ila man huwa a'la minhu yuaddi ila istihqari ma inda nafsi minan na'am. Ya, rahasia di sebalik larangan untuk melihat orang yang di atas kita dalam hal duniawi adalah bahwa hal itu boleh membawa, ya, pelaku kepada pelecehan, ya, penghinaan atas nikmat yang ada pada dirinya sendiri. Fayastaqillan ni'mah wa yu'rida anis syukri. Maka dia menganggap kecil dan sedikit nikmat serta berpaling daripada kesyukuran. Lianna katsiran minan nas yasbiru 'alal maqdur fala yaskhatu wa huwa ghairu radin. Farida amrun akhar wa qad yu'addihi dhalika ila kufranin ni'mah wa annahu laisa 'alaihi syai'un minan ni'am fayakfura ni'matallahi 'alaihi. Okey, maksudnya adalah kebanyakan manusia ini, ya, berusaha untuk sabar sebetulnya dalam hal apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tak nak murka pun pada apa yang Allah takdirkan. Ya, inginnya manusia itu reda. Tapi sebetulnya reda itu perkara yang luar biasa. Ya, mungkin kita perlukan dulu kesabaran, ya. Untuk membina sabar itu, maka kita kena tengok dulu, baru nanti Allah bagi keredaan apabila kita sudah lapang hati kita. Ya. Jadi kalau boleh di sini dikatakan menengok kepada orang yang di atas kita itu boleh menghasilkan kufranin ni'mah. Ya, seolah-olah padanya itu tidak ada nikmat langsung, sedikit pun tak ada, dan Allah telah mengazab, ya, memberikan satu tarhib, satu ancaman, ya, barang siapa yang kufur atas nikmatku maka aku akan bagi azab, ya. Tapi barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, aku akan tambahkan.
So hakikatnya kalau kita sudah kurang ya dari segi ekonomi tadi itu, lalu kita melihat orang yang di atas, lagi kita susah. Karena potensi untuk kufur nikmat itu besar. Tapi kalau kita tengok orang di bawah kita, membuat kita reda, keredaan atas apa yang kurang pada kita membuat Allah akan lebihkan. Jadi para arif mengatakan, jika engkau reda dengan apa yang hilang daripada kamu, maka kamu akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang daripada kamu itu. Masya Allah, ini cara mengais rizki, bukan secara akal-akalan semata. Nak kerja sampai siang malam, nak buat bisnis segini, nak boost apa produk dia, sampai lupa anak dibagi handphone biar tenang, kita boleh kerja, suami dimarah-marah karena kerja tak boleh menghasilkan kereta, macam-macam ya. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi yang boleh menyelesaikan masalah adalah apa yang Rasul kata, tengoklah orang di bawah kamu, tengok. Tapi dalam masa yang sama, adakah kita tengok saja lepas itu diam? Kita tetap bekerja, tapi cara membuat kita nak reda itu adalah tengok dulu orang di bawah kita, alhamdulillah kita masih ada kaki. Itu orang banyak duit tapi kakinya tak ada, pakai kursi roda. Kita mau tak seperti itu? So akhirnya kita manfaatkan kaki untuk bekerja, dapat alhamdulillah, dapat lagi alhamdulillah. Lama-lama Allah melayakkan kita untuk dibanyakkan rizki, karena melihat kelapangan hati, melihat kematangan dalam melihat orang susah. Karena orang yang susah itu hanya akan tengok orang susah sebetulnya. Kalau udah susah tengok orang kaya itu silap. Maka tengoklah orang susah, Anda belajar untuk syukur. Bila syukur Allah bagi tambah, bila Allah tak bagi tambah, Allah percaya Anda boleh mendistributkan harta itu kepada orang yang di bawah Anda itu. Itu maksudnya cara memahami konsep rizki, bukan dengan teori-teori yang sekarang ini yang lagi booming ya. Perempuan semua disuruh keluar daripada rumah tangganya, bisnis sampai lupa anak, lupa suami. Akhirnya suami mencari istri lagi. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensabdakan hadis ini sebetulnya adalah merujuk kepada ayat Al-Quran. Jadi kita perlu tahu, perlu ingat bahwa yang namanya hadis Nabi itu tidak lain tidak bukan adalah penjelas kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-20 ayat 131. Firman-Nya berbunyi, ya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ya, ini Allah yang berkata kepada Nabi, dan Nabi telah bersabda untuk umatnya, jangan kamu panjangkan lagi mata kamu untuk melihat kepada jenis kenikmatan yang telah Allah kurniakan pada sebahagian kelompok manusia. Semua itu hanyalah bentuk perhiasan dunia, bunga dunia untuk menguji mereka. Namun yang perlu Anda tahu bahwa rizki Allah berbentuk Al-Quran itu lebih baik dan lebih kekal adanya. So antara akhirat dan dunia memang tidak boleh diseimbangkan. Kita kena utamakan akhirat karena Allah sendiri berkata, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka konsep keseimbangan dunia akhirat tidak berlaku dalam hadis Nabi ataupun berlaku dalam Al-Quran Al-Karim. So kita mengambil daripada mana kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau bincang akhirat, bincang rizki kefahaman, Allah selalu meletakkan khair wa abqa, khair minad dunya wa abqa minad dunya al-fana. Okey, baik. Berdasarkan pada hadis tadi itu, puan-puan dan tuan-tuan, ya, kita boleh melihat ya bahwa ketika ada orang yang mungkin disempitkan rizki dunianya, dan orang ini melihat ada orang di sekitarnya yang luas rizkinya, mungkin akan berlaku dengki. Ya mungkin, ini penyakit jiwa. Mungkin akan berlaku
sedih, ya, karena mungkin saat ini akan dihinakan karena sekarang ini kita melihat ukuran kejayaan atau ukuran kehormatan itu ada pada harta benda. Jadi mungkin akan disisihkan, akan dikucilkan, akan dijauhkan, tidak dipandang. Kalau ditengok dengan sebelah mata, itu pun dipicingkan matanya. Betul tak? Jadi fakta ini, ya, bila kita hadapi dengan hadis Nabi itu, sesungguhnya hadis Nabi tadi itu ada 2 poin yang perlu kita ambil. Pertama, hadis Nabi tadi itu adalah menggariskan al-wasilah, satu kaedah, ya, menggariskan sebuah metode ataupun kaedah dalam menangani urusan hidup yang serba sempit, ya, dalam urusan dunia ini, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dokter, ya, jiwa, ya, yang memberikan preskripsi kepada para pesakit jiwa untuk bangkit, ya, dengan melihat orang yang ada di bawah paras kemampuannya, paras keluasan rizkinya, paras kesempitan rizkinya itu, agar berlaku keredaan. Ya, itu yang pertama, ya, bahwa hadis ini kalau kita tengok adalah merupakan wasilah atau medium ataupun media yang paling utama untuk membuat kita manusia ini yang beriman ini redha dengan takdir Allah. Redha itu adalah lain dengan sabar. Kalau sabar tuh sabarlah. Kau tengok nanti aku akan bully macam engkau. Itu mungkin boleh sabarlah begitu. Dia sabar, menahan tidak melakukan kemaksiatan, tetapi dalam masa yang sama aku nak juga benda itu sampai kepadaku, walaupun dia tak dengki. Itu sabar. Kalau redha itu sama sekali tidak teringin untuk mendapatkan perkara itu. Kalau Allah bagi, terima. Tak Allah bagi pun tak menginginkannya. Itu redha. Itu yang dikatakan oleh siapa namanya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa redha itu lebih tinggi daripada wajib, daripada sabar. Sabar itu hukumnya wajib, redha itu keutamaan daripada yang wajib itu. Jadi kalau sabar dia tahan dirinya, tapi dalam hati inginkan dapat perkara yang sama. Tetapi kalau redha, dia tidak menginginkan benda itu datang kepadanya, tapi kalau dibagi oleh Allah dia akan terima. Itu namanya redha. Jadi itu cara yang paling jitu lah, paling ampuh untuk membuat kita akhirnya redha. Dan saya melihat secara pengalaman, ya, ada beberapa orang yang dulunya itu hidupnya serba kecukupan, kerjanya luar biasa, tetapi Allah tutup rizkinya dengan melalui COVID dan lain sebagainya. Tapi kita melihat dia tidak ada rasa sedih pun, dia tidak ada rasa benci pun dengan rakan-rakannya. Dia okey saja. Mengapa? Karena dengan kesempitan rizkinya yang dia rasakan sekarang ini, baru dia akhirnya belajar untuk memperhatikan, untuk melihat yang namanya orang di bawahnya. Jadi itu cara Allah menyempitkan rezeki kita agar kita melihat orang di bawah kita dan tidak lupa dengan orang yang di bawah kita dengan melihat yang di atas kita. Okey, dan yang kedua dalam hadis ini adalah menggariskan sebuah tindakan preventif. Preventif itu pencegahan akan timbulnya penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Ya. Jadi tadi itu media untuk menghantar kita agar mencapai sikap ridha, qanaah, dan yang kedua menegah kita daripada penyakit hati. Penyakit hati itu ya tak ridha, dengki, benci, marah, sedih. Itu penyakit hati. Ditegah dengan hadis ini, ketika ditegah dihantar menuju keridhaan. Cantik tak? Cantik, insya-Allah. Baik. Kemudian dari sini juga kita boleh mengambil sebuah i'tibar, ya, mengambil ibrah, ya, bahwa kebahagiaan itu hakikatnya bukanlah diukur oleh harta benda semata-mata. Okey. Sebagai bentuk renungan kita, ya, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya rasa orang yang paling gelisah sekarang ini bukan wanita. Ya, yang gelisah sekarang ini adalah kaum lelaki. Ketika kaum lelaki diputus kerja, ketika pekerjaannya juga tak memadai, sementara istri punya tabiat untuk tampil cantik, tampil anggun, tampil mempesona dengan
brand-brand yang ternama ataupun paling tidak yang ada brand lah gitu. Bila istri sudah mengatakan, bang, tak tukar kereta ke bang, dari dulu kancil je bang, kawan I itu bang sudah tukar pada kereta yang lebih baik lagi, Honda. Bang, takkan kita nak asyik sewa rumah aja, rumah setinggan, rumah 1 teres begini. Kawan I bang sudah beli rumah semidi bang, takkan kita tak beli pun bang. Bang, tak sedih ke tengok anak-anak, tengok I tak ada pakaian yang indah ya setiap abang gajian? Tak sedih ke anak-anak kurang gizi dari segi makanan, tak ada ini, tak ada itu? Maka kebanyakan lelaki lebih cepat mati berbanding perempuan. Kenapa? Tak tahan menanggung perkataan-perkataan istri. Apalagi istri itu istri yang disayang, maka dia bertungkus lumus untuk bekerja siang dan malam. Hasilnya bukan anaknya soleh, hasilnya anaknya semakin menjadi-jadi. Kenapa? Berusaha untuk dicukupkan dari segi finansial, ya, kenikmatan semata-mata, ya. Karena Al-Quran sendiri menggariskan, jika kamu ingin dapat zuriat yang soleh, jangan sampai kesibukan kamu melalaikan kamu untuk memperbanyak zikrullah, sholat untuk anak-anakmu, zikir untuk anak-anak kamu, untuk istri kamu. Suami yang tak tahu agama juga termotivasi kata-kata istri, istri yang tak tahu agama juga termotivasi oleh kata-kata kawan-kawannya, dan akhirnya hidup dalam keadaan bukan berkecukupan. Sungguh kecukupan itu bukan bergantung kepada kuantiti harta benda kita, tapi kecukupan itu terletak pada hati kita. Apabila kita ridha, itulah orang yang paling cukup dan cukup. Karena itu Allah tidak pernah meletakkan urusan duniawi kita itu di bawah paras kemampuan kita. Urusan duniawi, makan, minum, nafas dan lain sebagainya itu sudah ada di atas paras kita punya keperluan, ya, di atas paras punya keperluan. Jadi jangan pernah menyangka bahwa kita tuh dimiskinkan oleh Allah. Karena itu Allah mengatakan kata aghna itu dikatakan dengan kata aqna, qana'a, ya. Allah kayakan orang, tetapi dalam masa yang sama Allah juga cukupkan. Cukup bukan bergantung kepada quantity harta benda, tetapi di sini kecukupan itu yaitu dengan mengamalkan hadis Nabi. Ketika kamu merasa tidak cukup, padahal Allah sudah cukupkan itu, maka tengoklah orang yang di bawah Anda, maka Anda akan merasa cukup. Ada satu hadis Nabi SAW yang membuat bulu kuduk kita akan meremang, dan khususnya kepada kaum wanita yang beria-ia sangat untuk menyamai pekerjaan suaminya, ya. Betul, akan meremang. Saya sendiri pun meremang juga bila baca ini, kan. Oke, kepada para wanita, ya, yang suka memanas-manasi suaminya, bila suaminya masih juga sejuk, tak panas-panas, ya, maka wanita keluar mencari pekerjaan sendiri, dan akhirnya hilang, ya, tugas domestiknya sebagai seorang wanita untuk menjaga rumah tangganya. Kepada para wanita, maka dengarkanlah hadis Nabi SAW, karena saya melihat yang beria sangat sekarang untuk memeletupkan bisnis-bisnis. Ikutkan pembacaan saya kepada rakan-rakan yang sudah belajar, ya, sebelum ini, ya. Wanita paling mudah dipanasi untuk menjadi wanita kerjaya yang memiliki income yang luar biasa untuk menyelesaikan ibu bapaknya, untuk pergi jalan-jalan ke luar negara, shopping bersama anak suaminya. Ya, ini wanita, ya. Jadi saya bacakan hadis ini untuk kamu, wahai para wanita, agar tidak terombang-ambing oleh kenikmatan dunia yang begitu ilutif, ya, sangat ilusi. Daripada Fadalah bin Ubaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma man amana bika wa syahida anni rasuluk fahabbib ilaihi liqa'ak wa sahil alaihi qada'ak wa aqlil lahu minad dunya wa man lam yu'min bik wa yashhad anni rasuluk fala tuhabbib ilaihi liqa'ak wa la tusahil alaihi qada'ak wa akthir lahu minad dunya. Rasulullah, hadis sahih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ya Allah, kepada orang yang telah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhannya,
dan aku adalah utusanmu, maka ya, perhatikan maka ini ada 3 doa Nabi untuk kita semua yang beriman. Maka jadikanlah hatinya begitu mencintai untuk berjumpa denganmu di akhirat. Yang kedua, maka jadikanlah ia mudah dalam mengarungi ketetapan-ketetapan yang telah engkau putuskan, yaitu musibah dunia. Yang ketiga, maka jadikanlah dunia itu begitu sempit untuknya, maksudnya wa aqlil lahu minad dunya, sedikitkanlah rezeki dunianya itu. Allah. Sebab orang kalau rizkinya banyak itu dia akan cenderung untuk kufur sebetulnya berbandingkan untuk syukur. Karena syukur itu lebih susah berbanding sabar. Kalau orang sedikit harta bendanya, dia boleh bersabar. Syukur itu pilihan, tapi kalau sabar itu paksaan. Betul tak? Karena itu, jangan kita beria-ia sangat bahwa kita mampu bersyukur. Sejak bila kita mampu untuk bersyukur? Bersyukur itu maknanya adalah kita merasa nikmat atas nikmatnya melakukan tindakan amal saleh, sehingga kita tak tahu bagaimana nak syukur atas nikmatnya, mensyukuri nikmat itu baru dikatakan orang bersyukur, kan? Jadi Rasulullah juga sebaliknya mengatakan, dan kepada orang yang tidak beriman ya kepadamu dan juga tidak beriman kepadaku sebagai utusanmu ya Allah, maka jangan engkau buat dirinya cinta untuk berjumpa denganmu ya Allah. 2, jangan engkau mudahkan dia untuk mengarungi kehidupannya ya Allah. 3, banyakkanlah harta benda untuknya ya Allah. 3 ini cukup untuk memalingkan musuh-musuh Allah, agar mereka tekun dan sibuk dengan dunia, agar mereka lupa untuk berjumpa dengan Allah, dan pada hujungnya mereka sendiri pun akan susah mengarungi kehidupan. Anda pernah bertanya, bukan? Kenapa banyak orang yang sudah ternama, terkenal, banyak aset, banyak followers, banyak kenikmatan, keluasan, tapi hujungnya matinya bunuh diri? Karena itu tadi Rasulullah telah berdoa, ya, wala tusahil alaihi qada'ak, jangan mudahkan dia, orang-orang yang tidak beriman ini, untuk menjalani kehidupan. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, kita sebetulnya jika telah bersaksi dengan pilihan kita dengan sepenuh hati bahwa Allah Tuhan kita melalui pemikiran kita, Rasul sebagai utusan Allah yang kita percayai, 3 ini akan bersama kita. Bersama kita adalah kita mencintai untuk jumpa Allah, kita akan mudah mengarungi kehidupan dunia yang serba sempit, dan yang ketiga, kita akan disempitkan urusan dunia kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dengan kesempitan itu muncul kesyukuran dengan membandingkan orang yang ada di bawah kita. Maka kesyukuran itu sebetulnya muncul tatkala kita membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain punya, yang kepunyaan orang itu di bawah paras kemampuan kita. Allahu Akbar. Jadi sangat dalam ya kaidah yang Nabi bagi kat kita. Cuma adakah kita ini sudah tasdik sunnah Nabi? Kita percaya tak kata-kata Nabi ini? Atau kita percaya pada kata-kata influencer yang mengambil secara bulat-bulat, mentah-mentah, tanpa tapisan Quran dan Sunnah, bahwa kita kena jadi orang kaya, kita kena jadi orang kaya. Ada orang susah, kita selalu bersegera misalnya untuk bagi harta. Sebetulnya itu bukan solutif. Rasulullah jika tengok orang sakit, Rasulullah bukan terus mendoakan untuk sembuh, tapi Rasulullah fikirkan hulu akhirat. Kamu mau saya doakan sembuh ke? Kamu mau dalam keadaan sakit tapi Allah padamkan dosa kamu? Bagi orang yang mengutamakan akhirat dan telah masuk kategori golongan yang didoakan Rasulullah tadi, lebih baik disekat dunianya dengan kesakitan, lalu dia dapat yang namanya pahala atas kesabaran, pengguguran dosa atas kesabaran, peninggian darjat akan kesabaran itu. Jadi kita ini kadang-kadang karena sudah dibuai oleh keselesaan dunia, sakit sedikit kepala Panadol, betul tak? Kadang saya sendiri melihat ya orang-orang di kampung kita kan,
sakit sedikit Panadol. Kenapa tidak mencoba untuk merasakan, Ustazah belum pernah sakit, saya sudah pernah sakit gigi, saya sudah pernah sakit kepala, saya sudah pernah sakit apa, tapi saya mencoba, ya, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencoba untuk mengingat lagi nikmat Allah yang lain, karena satu nikmat ketika diputus oleh Allah tujuannya agar kita ingat nikmat yang lain. Kalau kita terus nak sembuh, kita tak ada masa untuk melakukan muhasabah, refleksi diri, sehingga kita hanya menjadi hamba dunia. Jadi kalau sudah sakit jangan tanya, ya sakit gigi itu macam mana, ya sudah tahu saja. Kalau udah sakit kepala jangan pernah tanya sakit kepala. Siapa yang pernah kata Rasul tak pernah sakit? Rasul pernah sakit. Rasul udah kata innama ana bashar, saya manusia biasa, saya pun pergi ke pasar, saya pun makan, saya pun sakit. Karena sakit itu bukan terkait dengan kita punya makanan yang sehat-sehat. Orang makan sehat pun sakit juga, karena ada hikmah sakit itu, yaitu untuk merasakan nikmat mengenangkan rizki yang telah tertutup selama ini. Nikmat mengenang rizki yang telah tertutup selama ini. Pernah Anda mengenang nikmat yang terputus, yang terlupakan, lalu Anda rasa nikmat? Kalau tak pernah rasa nikmat, bagaimana kita syukur nikmat? Jadi saya melihat puan-puan dan tuan-tuan, semakin kita dekat dengan hadis Nabi, semakin kita boleh merasa siapa Nabi. Nabi bukan orang kaya yang nak slogankan, oh kaya. Yang sekarang ini slogan kekayaan membuat hati manusia, khususnya wanita, sakit, stres, depres. Kalau tak percaya tanyalah orang-orang wanita yang sudah beria-ia sangat namun gagal. Tapi syukurnya ya, sudah beria-ia bisnis gagal lagi. Syukur saya Ustazah beria-ia bisnis, saya lupakan anak saya lupa suami saya. Sampai akhirnya saya tak merasa tenang. Beria-ia bisnis, tapi sekarang hanya berusaha untuk melunasi hutang-hutang atas bisnisnya itu, bukan menambah kekayaan. Kenapa? Semua manusia tidak boleh ditakdirkan sama dalam mengarungi kehidupan, khususnya dalam hal kekayaan. Kalau semua orang boleh kaya, tidak ada satupun orang itu akan miskin. Ketika tidak ada orang miskin, apa nilai sebuah zakat? Apa nilai sebuah sedekah? Apa nilai sebuah infak? Akhirnya yang kaya tidak boleh menyantuni yang miskin, karena tidak ada orang miskin. Yang miskin juga tidak merasa syukur ketika disantuni orang kaya. Kenapa? Tidak ada orang miskin. Akhirnya hidup ini semua dalam keadaan sama. Bila sama semua, Tuhan itu tidak ada. Ya. Kenapa? Semua dapat diakal-akali oleh manusia. Maka Anda patutnya belajar. Aku nih Ustazah sudah bertungkus lumus siang malam kerja sampai anak terabai, suami terabai, tapi tak kaya-kaya juga. Itu tandanya Allah ridha. Anda berhenti segera. Jaga anak-anak, jaga suami, doakan suami agar Allah cukupkan dengan rezeki yang halal, thayyibah, membentuk pribadi anak, membentuk pribadi istri. Maka si istri lebih tenang menjaga privasi rumah tangganya, bukan mengaibkan privasi rumah tangga orang lain. Nak jual bisnis sekian, kena bagi testimoni hubungan intim seseorang dipublish. Allah, malu kita. Kita sudah hilang pedoman, ya, dalam bisnis sampai kita menghalalkan segala yang haram. Allah telah mengatakan falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 189. Jika si suami telah menggauli istri, menutupi istri, taghasyaha dalam bentuk hubungan intim, jangan didedahkan lagi. Itu maknanya dalam bisnis menjual barang-barangan apapun, jangan dedahkan aib atau keburukan dalam hubungan intim seseorang. Itu sudah melanggar aturan syariat. Karena itu ingat hadis Nabi tadi, kepada orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, 3 doa Nabi. Ya Allah, jadikan hati orang itu cinta untuk berjumpa denganmu. Yang kedua, jadikan orang itu mudah mengarungi cabaran hidup. Dan yang ketiga, jadikanlah dunia itu sedikit dalam kehidupannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.